Ya baiklah pemirsa, setelah ini kita akan melihat bagaimana kisah dari Nenek Tami, penjual kue yang sangat menginspirasi sekali, semangat berjualan tapi di tengah keterbatasan. Dan pastinya kita akan melihat bagaimana seorang Oki Alparesi akan bertemu dengan sosok Nenek Tami yang sangat luar biasa dalam Insert Berbagi. Nenek pernah cerita dia harus berjuang sendiri buat hidup sama cucunya, cari makan sendiri, kalau nggak dagang dia nggak makan. Kue, oi. Ya, makanya kita juga yang muda-muda kayaknya malu sama Bu Tami yang udah tua tapi masih gigih. Halo pemirsa Insert, kembali lagi bersama saya Oki Alparesi dalam acara Insert Berbagi, di mana Insert Berbagi selalu membagikan kisah-kisah inspiratif dan perjuangan orang-orang yang kuat. Salah satunya hari ini saya akan bertemu dengan seorang nenek yang sudah berusia lebih dari 70 tahun yang harus membiayai hidupnya dan juga sang cucu sebagai penjual kue keliling, dan beliau memiliki keterbatasan penglihatan. Seperti apa kisahnya? Ini dia Insert Berbagi. Bertahan hidup di kota besar memang tidaklah mudah. Siapa sangka ada seorang nenek dengan penglihatan kabur karena dua matanya telah terkena katarak. Tubuhnya pun ringkih, tapi semangatnya seolah tak pernah padam. Nenek itu, apalagi kan nenek nggak bisa ngeliat, jadi nenek itu kadang suka keserempet, suka jatuh. Itu yang kita suka kasihan sama nenek udah usia tua tapi masih dagang keliling. Tangan keriput nenek meraba setiap kuenya, merapikan dagangannya, tak peduli meski cahaya matahari menerpa wajahnya. Ratusan kue selalu ia bawa di atas kepalanya, beratnya pun mencapai lebih dari 10 kilo. Semuanya ia kejar untuk terjual sebelum matahari terbenam. Aku juga kadang ngeliat suka nenek nggak takut jatuh, enggak, udah biasa gitu. Apalagi nenek nggak bisa lihat, terus juga udah tua tapi harus bawa dagangan yang segitu berat. Melewati tiap jalan dengan meraba, nenek hadir dengan penuh kesabaran, dengan harap ada yang membeli di tiap jalannya agar bisa kembali membawa rezeki ke rumah. Oke, nenek jualan dari jam berapa, Nek? Jam 7. Jam 7 pagi udah jalan, keluar? Enggak, setengah 8, baru jalan ngambilin kue. Oh. Ntar berhenti duduk, ntar sambil itu nungguin ada orang pada pembeli. Tapi ini masih banyak, Nek. Iya, masih banyak nih. Oke, gini Nek. Gimana kalau misalnya ini semua aku beli, terus nenek bisa istirahat dan kita ngobrol-ngobrol di rumah? Iya, nggak apa-apa. Mau ya, saya beli semua ya? Mau dibeli semua, nggak apa-apa. Mirsa, ini kita beli semua biar nenek bisa istirahat. Yaudah, kita sekarang balik ke rumah aja ya? Iya. Oke, let's go, Nek. Di balik senyumnya, menyimpan perjuangan hidup yang luar biasa. Bebannya pun sedikit berkurang. Ia tinggal bersama cucunya yang telah bekerja, meski pas-pasan, yang penting perut terisi setiap harinya. Waduh, nenek tadi saya jalan dari depan gang ke sini aja ini, pemirsa, ini benar-benar berat dan capek banget. Ini nenek ini setiap hari kayak gini? Iya, tiap hari nenek-nenek. Setiap hari? Iya, tiap hari. Kalau nggak tiap hari nggak makan. Setidaknya, nenek punya tempat singgah yang nyaman setelah seharian berjuang di luar. Di usia yang tak lagi muda, di tengah keterbatasan fisik dan ekonomi, ia tetap tak ingin merepotkan sekitarnya. Buras pun menjadi sumber pengharapan lainnya. Kalau sayangnya nenek nggak rajin mah rumah nggak bersih. Harus kita rajin sendiri. Kita mah harus gesit aja. Di pulang dagang istirahat, tiduran. Udah tiduran bangun, ntar setorin kue, nyetorin kue. Terus saya kalau kekurangan bikin buras buat tambahan. Oh, nenek bikin buras. Burasnya yang mana, Nek? Itu burasnya itu tuh. Ini? Iya. Oh, jadi nenek ini bikin sendiri burasnya. Iya, bikin sendiri. Nah, ini ada kendala di penglihatan. Kalau boleh tahu nih, nenek dari kapan ngerasa ada yang salah sama mata nenek? Sampai nggak pernah lihat. Kalau pengen makan, pengen makan apa sampai nggak bisa ngeliat. Nenek misalnya kalau ada kesempatan gitu dan mungkin bisa gitu diobatin, nenek berani nggak operasi? Nggak berani. Kenapa, Nek? Nggak takut. Udah tua sih.
Jadi takut daripada kegagalan, buta, saya yang nuntun siapa? Jadi takut nenek nggak bisa jualan. Iya, nggak bisa jualan, kita bisa nggak nyari duit segini. Cucu saya suka, Nek minta uang Nek gitu. Ntar gak ada yang ngasih, kasihan. Jadi kalau ngelihat Netami, saya malu karena daya juangnya tuh nggak sekeras beliau gitu. Nenek, saya mau ucapkan terima kasih nih sama nenek udah seharian tadi kita kita bantu nenek dari jualan. Aku banyak banget dapat pembelajaran bahwasannya walaupun kita memiliki keterbatasan, tapi nenek tetap berusaha untuk melanjutkan hidup nenek. Nah, untuk itu Nek, tadi kan aku udah bilang sama nenek nih, aku hari ini mau ngebantuin nenek. Nah, aku mau kasih nenek beberapa barang. Sembako gitu ya untuk memenuhi kebutuhan nenek selama di bulan Ramadan, insya Allah bisa sampai nanti Lebaran juga gitu ya Nek. Ini aku ada beberapa Nek. Nah ini aku sebutin aja nih ya, ini ada sarden, kemudian ada banyak deh ini ya, ada gula juga, ada minyak, jadi nanti nenek bisa makan-makan gorengan, nanti untuk buka puasa ada kental manis juga di sini. Nah terus ada juga ini buat nenek nanti ada buat di kamar mandi, nantinya ada sikat giginya, ada shampoo-nya, jadi nenek nanti nggak usah beli-beli lagi. Terus nih, amin ya rabbal aku insert berbagi dan juga berbuat baik juga ngasih sembako nih berupa beras juga ya. Jadi nenek nanti bisa makan sama ikannya juga, itu ada di sana. Jadi nenek nggak makan, jangan makan pakai garam sama sambal aja lagi ya. Itu udah ada ikan-ikannya juga ya. Terima kasih banyak. Nah terus ini juga dari berbuatbaik.id, ini buat nenek juga. Sama tadi ini taruh sini aja Nek. Tadi kan aku udah bilang sama nenek hari ini nggak usah jualan dulu, karena nanti aku ganti semuanya dan ini kita ada sedikit rezeki buat nenek dari insert berbagi dan juga berbuat baik. Ini ada uang Nek. Terima kasih banyak ya. Diterima Nek ya. Diterima ya, Allah diterima banget ya. Nenek pakai buat kebutuhannya sehari-hari. Nenek simpen kalau nenek tabung juga nggak apa-apa. Iya gitu nggak ya, apa-apa. Iya makasih banyak ya. Nah pemirsa insert berbagi, itu tadi dia kisah dari Nenek Tami, nenek yang luar biasa kuat berjuang di tengah keterbatasan yang nenek alami, tapi nenek tetap berjuang untuk menghidupi dirinya serta juga cucunya. Dan ini semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua untuk selalu bertahan dengan apapun cobaan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita amin ya. Amin. Nanti kita jumpa lagi di insert berbagi selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hari ini, Nenek Tami merasakan sedikit kehangatan dari kebaikan kita. Tapi masih banyak saudara kita di luar sana yang membutuhkan bantuan. Yuk, sebarkan lebih banyak kebaikan lewat berbuatbaik.id. Donasimu 100% tersalurkan.